me provide your needs. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Al-Fauzi, mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semester 4. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya, Jafar Al-Fauzi. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang digital marketing, yaitu materinya berupa advertising online versus advertising offline. Jadi sebelum memasuki materi tersebut, kita akan masuki pembukaannya. Kenapa? Karena supaya kalian itu lebih paham dari pengertian materi tersebut yang nanti akan kusampaikan. Pernah nggak sih kalian berpikir apa sih guna dari advertising tersebut, baik dari sisi online maupun offline-nya? Jadi menurutku advertising ini sangat berguna karena kita akan lebih secara tahu apa sih dari efektivitas menggunakan baik dari online maupun offline di serba digital ini, apa untungnya bagi perusahaan dan masyarakat untuk menggunakan advertising dalam pemasaran produk mereka agar lebih cepat merata secara lebih luas, produknya itu secara lebih dikenal lagi baru, dan lebih mencari keuntungan yang lebih signifikan dan maksimal. Oke teman-teman semuanya, langsung saja kita masuki agar kalian paham dari advertising tersebut. Jadi teman-teman, advertising itu merupakan suatu presentasi ataupun penjelasan baik promosi yang kita miliki seperti ide, baru promosi barang, promosi jasa, baru promosi barang-barang lainnya agar perusahaan itu lebih cepat untuk menyebarluaskan barang-barang mereka yang mereka inginkan secara cepat dan fleksibel. Itulah pengertian advertising atau kita sebut dengan periklanan. Oke teman-teman, jadi kita akan memasuki pengertiannya advertising online. Advertising online merupakan presentasi atau penjelasan promosi baik ide kita, baru kita tuangkan menjadi barang ataupun jasa, tapi dia medianya ini menggunakan media elektronik atau yang kita sebut dengan teknologi atau bahkan di serba digital. Jadi medianya itu merupakan seperti ya kalian pasti sudah menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari yang kalian miliki. Pasti semua orang memiliki handphone ataupun gadget yang dibawa kemana-mana dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi media yang digunakan di digital seperti media sosial pasti dari kalangan generasi milenial sampai generasi alpha pasti memiliki media sosial. Pasti sudah kita tahulah, dah lumrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti orang-orang baik pun dalam negeri maupun di luar negeri dunia ini sudah memiliki media sosial baik di bidang WhatsApp bisnis, untuk menggunakan bagi perusahaan, baru seperti Instagram, baru ada namanya Facebook, baru ada namanya Twitter, baru bahkan ada yang menggunakan YouTube, dan terakhir pasti dunia ini pasti lagi gencar-gencarnya media sosial yaitu TikTok. Oke teman-teman, itulah media yang menggunakan advertising online tersebut. Jadi kita memasuki yang poin kedua. Apa sih dari pengertian advertising tujuan advertising online? Jadi teman-teman, advertising online ini tujuannya adalah agar sebagai sebuah perusahaan ataupun pengusaha yang memiliki bisnis jadi lebih cepat menyebarluaskan dari promosi barangnya ini tersebut agar dia lebih banyak dikenal dan mencari keuntungannya secara maksimal signifikan tanpa harus lebih menghambat mereka menggunakan advertising online ini secara jangkau merata tanpa dibatasi wilayah-wilayah tersebut. Dengan tujuan inilah pengusaha ataupun perusahaan menggunakan advertising online. Jadi kita masuk ke poin ketiga, apa itu advertising, apa
fungsi advertising online. Jadi yang dari sisi pribadiku ya teman-teman, aku ada mengambil poin advertising online. Yang pertama itu dia menggunakan teknologi, baru lebih cepat jangkauannya. Yang baru ketiga tidak memakan biaya, baru keempat tidak menghambat waktu. Yang poin pertama ini kenapa aku bilang dia lebih cepat jangkauannya, ya karena dengan teknologi ini serba canggih ini dia memanfaatkan seadanya. Lebih masyarakat ini, dia seorang pengusaha pasti tahu bahwa masyarakat ataupun orang-orang dalam negeri maupun luar negeri menggunakan media sosial. Dengan inilah fungsinya ini dia gunakan untuk mempromosikan barangnya pada advertising online. Yang kedua tadi dia tadi aku jelaskan bahwasannya kalau nggak salah tidak menghambat dan secara lebih cepat dikenal pada masyarakat, ya karena teknologi ini tanpa mengenal dengan batasan-batasan. Tapi dalam teknologi ini secara meluas, dia tidak dikenal dengan batasan di setiap wilayah. Dengan inilah dia mempercepat dikenal suatu barangnya bagi perusahaan ataupun pengusaha tersebut. Baru masuk poin ketiga yang tadi aku bilang kenapa dia tidak memakan biaya. Iya, karena advertising online ini merupakan bahwasannya bagi pengusaha ataupun perusahaan, ya dia secara lebih fleksibel menggunakan anggaran biayanya, lebih efisien digunakan secara maksimal untuk meraih keuntungan yang signifikan tanpa dia mengeluarkan kerugian yang sangat besar. Dengan advertising online inilah dia menghemat biayanya, mengurangi dana anggaran untuk promosi penjualannya dengan serba digital. Baru yang keempat, poin tadi yang aku bilang bahwasanya tidak menghambat waktu. Kenapa aku bilang? Ya karena dengan teknologi cepat, dengan teknologi ini pasti perusahaan akan memprediksi bahwasanya lebih cepat jangkauannya secara meluas kepada masyarakat untuk mempromosikan barangnya dan agar barangnya itu dibeli kepada khalayak masyarakat secara cepat dengan fleksibel. Oke teman-teman, itulah dari pengertian fungsi dan tujuannya. Jadi kita masuki tantangannya. Apa sih tantangan dari advertising online ini? Oke teman-teman, dari advertising online ini dari sisi pribadiku bahwasannya advertising online ini ya kita harus bersaing lebih banyak kepada perusahaan baik dalam negeri, tapi bukan hanya dalam negeri, tapi kita bersaing kepada pengusaha-pengusaha bisnis di internasional. Kenapa aku bilang? Ya karena kita harus siap bersaing di dalam online, di serba digital ini. Karena bukan sedikit yang menggunakan media sosial, tapi jutaan orang menggunakan media sosial. Ya kita harus pandai-pandai strategi, memikirkan ide-ide ataupun pemasaran dalam menggunakan media platform baik di media sosial tadi yang aku sebutkan maupun yang lain seperti menggunakan aplikasi belanja online yang tadi aku sebutkan, ya seperti TikTok Shop, Shopee, Lazada, Blibli, ataupun bahkan Tokopedia ataupun sekaligus Lazada, Bukalapak dan hal-hal yang lainnya. Disitulah bagi pengusaha tantangannya untuk mempromosikan, harus siap bersaing. Ya untuk perusahaannya membranding kesadaran merek atau brand awareness agar masyarakat lebih tahu mana sisi keunggulan produk yang dimiliki suatu perusahaan tersebut. Oke teman-teman, masuklah kita poin kedua dari advertising offline. Pengertiannya advertising offline merupakan presentasi ataupun penjelasan bahwasannya promosi ide mereka untuk menjual produk ataupun barang dan jasa agar khalayak masyarakat ini tahu apa visi misi perusahaan itu secara nyata menggunakan media massa atau menggunakan media tradisional. Kenapa aku bilang menggunakan media tradisional? Ya seperti koran, majalah, baru ada brosur, baru ada seperti spanduk yang kita di pinggir jalan. Jadi itulah menggunakan media massa tradisional yang aku sebutkan. Oke teman-teman, kita masuk ke poin kedua. Apa sih tujuan advertising offline? Tujuan advertising offline dari sisi pribadiku bahwasannya suatu perusahaan atau pengusaha dia menggunakannya ini lebih secara jelas tanpa oleh mata kepala sendiri untuk kepada orang barangnya yang bisa dirasakan. Itu tujuan advertising online di sisi pengusaha. Oke,
baru kita masuki poin ketiga, apa fungsi advertising offline. Fungsi advertising offline bagi pengusaha, dia lebih secara jelas, lebih secara enak dengan tatapan ataupun secara nyata ketika menggunakan karyawannya untuk menyampaikan apa visi misi produk yang mereka jualkan agar masyarakat itu lebih jelas, lebih relevan, baru kan lebih puas untuk pada produk yang mereka jualkan agar orang itu tertarik. Itu fungsinya. Dari fungsi advertising offline dari sisi masyarakat, dari sisi pribadiku sendiri, bahwasannya aku menilai yang masyarakat itu lebih jelas, lebih tampak, yang bisa dirasakan, ataupun seperti kita membeli baju ataupun celana dengan advertising offline inilah masyarakat lebih tampak jelas tanpa harus ada penipuan. Beda dengan advertising online kan bisa ditipu. Kalau di advertising offline ini dia lebih secara nyampak dunia nyata, real, fakta, tanpa harus dengan dunia maya. Itulah yang dari sisi pribadiku advertising offline. Oke teman-teman, apa sih tantangan dari advertising offline? Jadi di sini aku akan menyampaikan bahwasannya tantangan advertising offline itu ya seperti yang kita ketahui, bahwasannya ya memakan biaya banyak, memakan waktu yang banyak, baru jangkauannya pun secara tidak meluas. Nah, itulah tantangannya. Karena kenapa aku bilang mau makan biaya? Ya karena perusahaan itu lebih banyak menggunakan jasa karyawannya, atau kita sebut di dalam kehidupan sehari-hari kita ya pasti kita udah mengenal namanya sales. Jadi sales ini pastikan banyak biaya untuk dikeluarkan oleh perusahaan agar secara lebih nyata ke turun lapangan untuk menyampaikan suatu produk barang yang akan mereka sampaikan. Begitu ya teman-teman. Baru yang poin kedua tadi yang aku bilang memakan waktu yang hambat. Kenapa aku bilang bahwasannya advertising offline ini tantangannya itu memakan biaya, ya karena memakan banyak waktu, maksudku ya karena dia tidak cepat, ya karena dia butuh proses yang lama menggunakan dengan karyawannya itu, tapi dia hanya terbatas. Itulah yang aku bilang bahwasanya kita poin kedua tersebut menggunakannya itu ya banyak memakan waktu. Oke teman-teman, baru kita masuk poin yang ketiga tadi, menghambat jangkauannya itu tidak secara luas. Kenapa aku bilang? Ya karena advertising offline ini dia terbatas, hanya tertentu. Ya karyawan itu suatu perusahaan menggerakkan karyawannya atau sales ya cuman beberapa jangkauannya, seperti misalnya di beberapa kota yang hanya dia terkenal di perusahaan itu di Medan. Itu pun di Medan belum tentu secara meluas. Di bagian kecamatannya ada beberapa, tapi dia misalnya Medan itu ada sekitar 20-an kecamatan, tapi suatu perusahaan ini cuma terkenal di 10 kecamatan. Di 10 wilayah yang lainnya itu tidak terkenal. Meskipun dia terkenal di kota ataupun bahkan di provinsi, tapi di regional lain suatu perusahaan itu tidak terkenal. Ya itulah tadi menghambat, memakan jangkauannya itu tidak secara luas. Itu dari tantangan advertising offline, teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan memasuki kesimpulan sebelum aku menutup materiku tersebut, bahwasannya advertising online dan offline itu memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Dari mana kalian menggunakan sebagai pengusaha ataupun seandainya teman-teman memiliki perusahaan, kalian harus lebih bijak mana yang lebih efektif, menggunakan advertising online ataupun advertising offline secara bijak dan secara tepat. Boleh saja kalian menggunakannya yang online ataupun yang menggunakan offline, atau bahkan yang kedua-duanya. Aku tidak akan memaksa, tapi dari sisi aku pribadi, kalau kalian menanya apa sih yang aku gunakan menggunakan advertising dua tersebut, jadi di masa sekarang ini ya aku dari perspektifku, dari sudut pandangku sekarang ini, bahwasanya di zaman sekarang ini serba canggih teknologi yang kita manfaatkan, kita harus menggunakan sekitar 80% atau 90%. Aku yakin pasti menggunakan advertising online, karena kita tahu bahwasanya memiliki kelebihan yang sangat cepat, lebih
menguntungkan dari sisi diriku, bahwasanya aku nanti bisa jadi pengusaha ataupun memiliki perusahaan, karena advertising online inilah memiliki jangkauan yang secara cepat untuk mempromosikan barang-barang kita tersebut di era masa kita digital, ya era society 5.0. Oke teman-teman, itu kembalikan lagi kepada kalian, boleh kalian dengar dari saranku, yang kesimpulanku menggunakan advertising online ataupun tidak, itulah terserah kalian, tapi itu aku mengunggulkan advertising online di zaman sekarang. Baiklah teman-teman, sekianlah dari hasil pemaparan materiku tentang digital marketing, materinya advertising online versus advertising offline. Semoga teman-teman lebih paham apa yang aku sampaikan, lebih cermat menggunakan serba digital untuk promosikan barang dengan menggunakan periklanan atau advertising tersebut. Oke teman-teman, aku ucapkan terima kasih dan mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kataku yang salah, aku mohon maaf, dan kepada Allah aku mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.